Perkenalkan, nama saya Aulia Ramawati Lahi dengan NIM 2014300061. Saat ini saya akan melakukan video menjawab pertanyaan untuk UAS untuk mata kuliah Interpersonal Skill kelompok AB. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah interpersonal skill sangat diperlukan dalam rangka kita menjalin hubungan dengan orang lain? Menurut saya ya, interpersonal skill sangat dibutuhkan di berbagai keadaan dan kondisi. Contohnya dalam dunia kerja. Keterampilan interpersonal skill dapat membuat kita mampu bekerja sama dengan orang lain, entah itu rekan kerja, klien, ataupun atasan. Pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah ketika kita bisa mencintai diri sendiri akan sangat menentukan seberapa besar kita bisa mencintai orang lain? Jawaban saya tidak juga. Karena jika kita benar-benar harus mencintai diri sendiri terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain, maka akan ada kemungkinan kita tidak akan bisa benar-benar mencintai orang lain. Oleh sebab itu, saya lebih setuju kalau misalkan sebelum kita mencintai orang lain, kita harus menyukai diri kita sendiri dulu, menerima semua kekurangan, baru kita akan mencintai diri, baru kita akan bisa mencintai orang lain. Pertanyaan ketiga, menurut Anda, apakah penampilan menarik sangat diperlukan dalam rangka kita menjalin hubungan dengan orang lain? Jawaban saya ya, dengan kita berpenampilan yang menarik, yang enak dilihat gitu, itu akan meningkatkan rasa percaya diri kita. Jadi kita akan jadi lebih percaya diri untuk menjalin hubungan baru dengan orang lain. Dan dengan kita berpenampilan yang menarik akan memberikan respon yang positif dari orang lain untuk kita. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, bagaimana cara Anda untuk menjadi seorang yang berpikir positif? Jawaban saya yang pertama, dengan tidak terlalu memikirkan dampak buruk yang akan terjadi jika kita melakukan sesuatu, dan lebih banyak memikirkan dampak baik yang akan terjadi. Kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, bagaimana cara Anda untuk menjadi seseorang yang bisa memiliki interpersonal skill yang baik? Menurut saya, seseorang yang memiliki interpersonal skill yang baik adalah seorang yang dapat berpikir positif, dapat mengendalikan emosi, mampu mengakui kelebihan orang lain, dan mampu menjadi pendengar yang baik. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, bagaimana cara Anda untuk menjadi pendengar yang baik? Cara saya untuk menjadi pendengar yang baik adalah dengan mendengarkan dengan sepenuh hati lawan bicaranya, jangan memotong cerita, hargai keterbukaan lawan bicara, dan berikan fokus penuh terhadap orang yang berbicara. Jangan melakukan kegiatan apapun, apalagi sembari bermain HP. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah kebahagiaan dalam hidup itu penting? Menurut saya, kebahagiaan dalam hidup itu sangat penting, karena ketika kita bahagia akan mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik dan dapat membuat kondisi fisik maupun mental menjadi lebih stabil dan lebih baik. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah mengelola emosi ketika menghadapi masalah itu sangat penting? Dan bagaimana cara Anda mengelola emosi dengan masalah yang Anda hadapi? Untuk pertanyaan yang pertama, ya, menurut saya mengelola emosi ketika menghadapi masalah sangatlah penting. Karena dengan kita mengelola emosi dapat membuat kita lebih memahami diri sendiri dan keadaan atau masalah yang sedang kita hadapi. Dan cara saya mengelola emosi ketika sedang menghadapi masalah, yang pertama saya melihat dulu bagaimana masalah itu terjadi. Kalau masalah itu dapat membuat saya kehilangan kontrol emosi saya, biasanya saya akan diam dulu sejenak
atau menghindari dulu masalah yang ada sehingga saya dapat menenangkan diri dan memikirkan bagaimana caranya jalan keluar untuk menghadapi masalah tersebut. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, bagaimana cara Anda memaafkan masa lalu Anda dan segala hal buruk yang pernah terjadi dalam hidup Anda? Cara yang saya lakukan untuk memaafkan masa lalu saya adalah yang pertama, saya tidak terlalu memikirkan masalah masa lalu itu dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Jadi saya lebih milih untuk move on aja, dengan nggak terlalu memikirkan, karena kalau misalkan saya terlalu memikirkan pasti bakal keingat terus, dan yang ada saya akan menyalahkan diri saya sendiri. Jadi lebih baik saya biarkan masa lalu yang udah terjadi aja, dan kalau bisa dihindari untuk kesalahan yang akan terjadi. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, bagaimana cara Anda memimpin keluarga ketika kelak menjadi seorang ayah agar bisa selalu memberikan kebahagiaan setiap harinya? Kan karena saya perempuan, maka mungkin saya akan jadi ibu. Jadi kalau menurut saya, ketika di dalam rumah tangga itu yang paling utama dibutuhkan adalah kerjasama dan komunikasi, sehingga dapat tahu nih ada yang salah. Jadi saya akan tahu nih ada kekurangan dari diri saya atau pasangan saya. Jadi kami bisa untuk memperbaiki kesalahan itu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, bagaimana cara Anda memimpin regu atau kelompok di kelas pada saat ada tugas yang harus dilakukan secara tim? Cara saya ketika dipilih sebagai ketua kelompok dalam tugas adalah dengan membangun komunikasi antara anggota kelompok. Seperti itu sih yang paling utama. Itu aja. Dan namanya pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, bagaimana cara Anda memimpin organisasi atau perusahaan di masa yang akan datang agar perusahaan Anda bisa terus berkembang pesat sesuai dengan strategi tim yang telah ditetapkan? Cara saya yang paling pertama pasti dengan membangun komunikasi. Komunikasi sangat penting. Dengan komunikasi yang terbuka dan jujur itu dapat membuat perusahaan dan karyawan bisa saling bekerja sama dengan erat. Yang kedua, mendorong pertumbuhan pribadi dalam tim dan profesionalisme dunia kerja. Selanjutnya, bersikap positif terhadap bawahan ataupun atasan, dan ajari karyawan ketika karyawan tidak tahu, dan tetapkan tujuan yang paling utama itu. Setelahnya, dan berikan harapan yang jelas kepada karyawan dan berikan feedback langsung ketika karyawan selesai melakukan pekerjaan. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apa yang akan Anda lakukan apabila ada perbedaan pendapat dalam anggota tim Anda? Bagaimana Anda mensikapi perbedaan tersebut? Oke. Yang paling utama pastinya mencoba saling memahami dan mencoba mencari jalan keluar yang tidak merugikan salah satu pihak, sehingga semuanya menjadi lebih nyaman dalam mengungkapkan pendapatnya lagi untuk di masa yang akan datang. Kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, ketika Anda telah menyelesaikan perkuliahan interpersonal skill, apakah Anda menjadi seorang yang memiliki pribadi yang lebih baik dengan cara menjalankan seluruh rambu-rambu yang telah dipelajari selama perkuliahan? Menurut saya saya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih banyak berpikir positif setelah belajar interpersonal skill. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ke-15. Sudah di soal ke-15. Senyum dulu nih, gimana? Hidup itu panjang ya jika diceritakan lebih jauh. Semoga Anda selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dimanapun Anda berada. Jangan lupa selalu afirmasi diri Anda. Usaha dan doa pasti akan membawa Anda pada kesuksesan. Semangat! Oh iya, pertanyaan terakhir ini ya.
Saya minta juga menurut Anda apa saja kesan terindah dan atau terbaik yang pernah Anda rasakan selama mengikuti perkuliahan di kelas interpersonal skill. Kesan terbaik saya yang pernah saya dapatkan di personal skill adalah dosen yang baik banget, dan Kak Jule itu selalu memberikan hal positif kepada mahasiswanya, jadi mahasiswanya juga ngerasa wah, kami harus juga memberikan hal positif juga untuk sekitar. Dan Kak Juli pokoknya dosennya paling bagus deh, suka. Oke, gitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.